Halo pemirsa MPTV online dimanapun pemirsa berada, pada siang hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Ya, beliau adalah rohaniwan ya, yaitu Wakil Gembala Sidang ya, Betul. Pak Hendra Susanto ya, Ya. PDM Hendra Susanto MTH ya. Dari Wakil Gembala Sidang Gereja Bethel Indonesia Bethesda ya, Ya. Pasar Baru. Apa kabar Pak Hendra? Baik, shalom puji Tuhan. Ya, amin. Baik, mungkin ada beberapa hal yang mungkin kita mau obrolin pada hari ini. Ya, mungkin ini agak berbeda karena kita berbicara masalah tentang ruang lingkup di pada para pendeta atau hamba-hamba Tuhan. Dalam hal ini adalah bagaimana kita sekarang ini kan sedang wabah corona nih ya, Iya. virus COVID-19 ini. Mungkin juga berdampak kepada para hamba Tuhan ya atau para pendeta ya. Nah, kalau boleh mungkin kita tahu ya, bagaimana sih kondisi dari para hamba Tuhan yang kemarin melalui dari sejak wabah ini muncul lalu sampai saat ini. Mungkin Pak Hendra bisa menjelaskannya secara singkat kondisinya bagaimana nih ya. Iya, baik. Iya. Selamat siang buat para pemirsa. Dengan saya Hendra dan biasa dipanggil dengan Daniel. Saya melayani di Gereja Bethel Indonesia Jemaat Pasar Baru dan terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Nah, memang kalau melihat situasi seperti sekarang ini bukan hanya ekonomi yang terdampak ya, jadi buat gereja sendiri dan khususnya hamba Tuhan, para pendeta itu juga sangat merasakan dampaknya. Contohnya misalkan kalau kita bicara keuangan ya, pasti memang itu sangat berpengaruh sekali. Terus kemudian juga dari interaksi dengan atau katakanlah komunikasi dengan jemaat itu juga sangat terpengaruh sekali. Karena biasanya kalau gereja itu kan lebih mengutamakan yang namanya persekutuan, ketemu, dan kemudian juga bicara dari persembahan, kemudian juga income ya, pemasukan gereja juga termasuk gitu. Jadi kalau dibilang terdampak, sangat terdampak sekali, begitu. Apalagi ini sampai sekarang memang ada beberapa gereja dan bukan beberapa gereja, bahkan ada sebagian besar gereja masih belum melakukan ibadah. Jadi hanya beberapa Walaupun gereja. sudah diberi kelonggaran ya. Sudah diberi boleh kelonggaran, ya. ya. Tetapi memang lagi-lagi karena memang ada juga, dan bukan ada ya, bahkan juga cukup banyak pendeta yang menjadi korban, artinya menjadi kena virus corona juga. Ya, kita lihat dalam satu gereja besar, kejadian di Bandung, di Batam juga, dan ternyata memang masih sampai saat ini masih sangat pengaruh sekali. Gitu. Itu lebih kepada kehati-hatiannya ya jadinya. Betul sekali. Dan kebetulan tempat kami sudah melakukan ibadah dari bulan lalu dan tentu dengan protokol yang sangat ketat. Artinya tapi sudah mulai sudah secara bertemu langsung ya, sudah, ibadah kita langsung. sudah mulai ibadah, tetapi dengan protokol yang cukup ketat karena memang dari pihak kelurahan, kecamatan dan dari aparat kepolisian sendiri sudah sampai survei ke tempat kita. Karena memang kita harus siapkan protokol dengan baik sesuai dengan yang dianjurkan oleh pemerintah. Jadi mulai dari wastafel, kita cuci tangan di depan, hand sanitizer, face shield, kemudian bangku jarak 1 meter minimal. Nah, itu ada tim surveinya yang memastikan bahwa kita memang cukup layak untuk mengadakan ibadah langsung. Betul, ya. Betul sekali. Kalau sebelum-sebelumnya berarti secara daring ya atau secara online ya? Iya, selama ini sebelum ada perintah boleh untuk tatap muka, kita selama ini online. Kita pakai YouTube, YouTube channel. Ya. Nah, tidak terlepas dipungkiri bahwa gereja juga butuh untuk income itu untuk operasional tentunya. Betul ya. sekali. Baik itu untuk para pekerja-pekerja yang ada di sananya ya. Nah, dampak COVID ini berarti kan umatnya itu tidak datang langsung yang biasanya ada sebutnya persembahan itu ya. Betul. Nah, sementara ini dengan
dengan tidak adanya ibadah sebelumnya ini, itu persembahannya bagaimana Pak Hendra tuh jadinya? Ya, kalau dibilang kondisinya pasti sangat menurun ya, menurun lah. Artinya begini, ya. Tapi caranya bagaimana untuk diinformasikan ke umatnya? Ya, nah selama jadi kalau COVID itu? Kebetulan di tempat kami kita siapkan rekening pasti punya semua. Iya, iya. Dan kita punya yang namanya QR. Apa tuh? Scan barcode. Jadi itu bisa kita sebut namanya e-giving, elektronik, persembahan elektronik, e-giving. Nah itu sama seperti merchant toko, jadi bisa di scan dan itu bisa pakai OVO, GoPay, Link dan sebagainya macam-macam. Dari rumah dari manapun bisa atau sekali. Langsung ke gerejanya? Enggak, kita share ke teman-teman, jadi dalam bentuk barcode, jadi kita bisa memberikan persembahan. Tetapi memang ada beberapa gereja juga yang belum punya. Nah gitu. Jadi utama pemasukan gereja atau income dari gereja itu kan perpuluhan dan persembahan. Kepersembahan otomatis nggak ada. Hanya ya beberapa yang tadi saya sebutkan. Dan biasanya juga kita tiap bulan memberikan persembahan persepuluhan. Nah itu juga biasanya transfer rekening. Tetapi memang untuk gereja-gereja tertentu memang masih masih pengen memberikan. Artinya mereka senang maju ke depan. Tapi ada juga memang gereja-gereja sudah modern, mereka cukup transfer atau debit atau segala macam. Ya, karena kebiasaan yang dari secara turun menurunnya itu secara langsung gitu. Betul. Jadi kalau lewat transfer kayaknya belum abdol gitu itu, memberikan persembahannya begitu sekali, ya. Betul sekali. Nah, tentunya walaupun secara rohani ya kita harus melihat bahwa ini adalah sesuatu yang yang harus dilewati gitu. Betul. Ya. Tapi secara jasmani juga ada dampaknya di situ. Betul berarti sekali. Kan jadinya. Betul sekali. Ya, betul. Tapi selama ini masih tetap bisa masih tetap berjalan kan artinya ya? Masih. Kebetulan kami adalah gereja yang memang artinya punya gedung sendiri, memang resmi. Nah memang sangat terdampak sekali untuk gereja-gereja yang boleh dibilang sewa ya. Nah ini sangat berpengaruh sekali. Gedung yang sewa gitu ya? Gedung yang sewa, betul. Ya entah ruko, entah bahkan gereja-gereja besar di Jakarta juga sangat terpengaruh. Kenapa? Karena memang ya pemasukannya pasti turun sekali, tetapi operasional itu tetap harus keluar. Seperti itu. Dan ya tentu berpengaruh juga terhadap persembahan kasih atau gaji untuk para pegawai gereja. Iya. Gitu. Nah, ada juga gereja-gereja tertentu yang saya baca itu kan bahwa tidak semuanya diberikan seleri oleh organisasinya. Betul. Ya. Atau disebutnya dalam kekristenan itu sinode ya. Sinode. Ya, oleh sinodenya itu tidak diberikan gaji. Artinya memang berharap sepenuhnya dari persembahan dari umatnya ya. Betul sekali. Nah, berarti waktu COVID ini memang sangat kerasa ya dampaknya. Betul. Ya. Betul. Apakah ada selama ini perhatian-perhatian untuk mengatasi masalah ini Pak Hendra? Artinya jadinya inilah kesempatannya untuk mereka saling tolong menolong ya. Artinya bagaimana tuh menurut? Ya. Jadi kebetulan kami berada di Sinode GBI, ya berada di naungan BPD Banten. Jadi ada beberapa hal yang dilakukan oleh BPD Banten, misalkan beberapa waktu yang lalu mereka mengadakan yang namanya Pasar Berkat. Nah Pasar Berkat ini untuk memberkati dan diberkati, ya saling artinya begitu. Dan yang kedua adalah biasanya kalau gereja-gereja seperti kondisi seperti ini biasanya kita mengurangi tamu. Artinya biasa itu kan mungkin 50-50 pembicara lokal atau kemudian 50%-nya lagi pembicara tamu. Maksudnya undangan ya, yang pengkhotbah gitu ya. Pengkhotbah betul sekali. Ya. Nah, jadi dengan begini mengurangi yang namanya biaya operasional. Gitu. Dan juga kemudian juga ada beberapa hal yang kita pangkas untuk ini. Nah, balik lagi tadi yang kalau untuk memberkati hamba-hamba Tuhan yang terdampak ini, nah salah satunya gitu. Dan BPD pun yang menggalang dana untuk membantu rekan-rekan yang boleh dibilang gereja kecil lah ya, yang memang mengharapkan dari persembahan jemaat. Itu sudah dilakukan oleh BPD. Bahkan juga kalau mungkin memang kalau perlu ada sesuatu, mereka bisa mengajukan proposal
Seperti itu yang sudah dilakukan sih. Ya. Nah, jadi memang di sini dampak itu bukan hanya kepada umat, tapi juga hamba Tuhannya di sini. Betul. Ya. Dalam hal ini pengerja-pengerja atau pendetanya ya. Benar sekali. Nah, kalau kembali lagi umat juga ini jadi kan dilema nih ya. Dilemanya dari berbagai mata sisi jadinya. Betul, umat pun mungkin juga banyak yang terdampak juga dalam hal ini tentunya ya. Nah, gereja sendiri pernah melakukan hal-hal untuk bantuan kepada umatnya atau gimana ini? Iya. Nah, ini bagus sekali. Ini memang sebetulnya justru di saat-saat seperti ini gereja harus berperan. Jadi bukti nyata bahwa apa yang dikhotbahkan, apa yang diajarkan saat-saat seperti ini harus bergerak, kira-kira begitu. Jadi tidak cuma sekedar konkretnya jadinya konkret, secara konkretnya ya. Nah, terutama untuk jemaat-jemaat lokal. Ya memang kondisi seperti ini ya kita tidak pungkiri banyak orang juga ada beberapa ya banyak lah yang di PHK atau mungkin kesulitan keuangan dan sebagainya, usaha sepi, dagang sepi dan sebagainya. Nah, gereja dan kebetulan kami sudah melakukan yang namanya ya sebisa mungkin semaksimal mungkin kita bisa melakukan yang namanya baksos dalam bentuk kita memberikan sembako, paket sembako. Walaupun mungkin nilainya tidak seberapa, tetapi hal ini cukup membantu buat mereka. Ya karena kebetulan banyak sekali problem yang dihadapi oleh jemaat kita. Ya dari yang mulai kekurangan makanan sampai segala macam. Jadi macam. isi umat di gereja itu belum tentu pengusaha semua ya? Oh enggak. Enggak. Bahkan pengusaha pun sekarang lagi pusing. Pengusaha pun sekarang lagi pusing juga. Nah makanya di gereja Bung Hendra sendiri latar belakang dari umatnya itu bervariasi berarti? Bervariasi. Jenis pekerjaannya maksudnya? Tetapi memang sebagian besar memang jemaat kita middle low. Artinya yang sederhana lah, jemaat sederhana, bukan. Tapi ada juga, tapi pegawai-pegawai gitu ya, pabrik atau apa gitu ya betul maksudnya. Sekali. Buruh pabrik lah ya maksudnya. Pabrik, Buruh pabrik. Karena memang kita sekitar Pasar Baru dan Pasar Kami Sangyang dan sebagainya itu memang middle low. Mereka juga cukup terdampak ya dengan hal itu. Sangat terdampak. Sangat terdampak. Gitu. Dari gereja sendiri juga di satu sisi juga bukan hanya buat pendetanya tapi juga buat ke umatnya dong memikirkannya ya. Betul. Sudah dilakukan bantuan-bantuan itu ya. Dan kita repeat ya, kita ulang. Jadi berapa ini sekali kita ulang. Jadi misalkan katakanlah si A kita cukup yang kita berikan ini katakanlah cukup untuk 1 atau 2 minggu. Nah, kita 2 minggu kita follow up. Seperti itu. Seperti itu. Nah, kalau menurut Pak Daniel atau saya panggil Pak Daniel ini karena nama panggilannya juga ya. Jadi disinilah harusnya memang terlihat bagaimana secara konkret fakta yang aktualnya untuk kita bisa saling tolong menolong di dalam kondisi COVID seperti ini. Betul. Mungkin gereja-gereja yang kebetulan diberikan kesempatan mereka berkecukupan bisa melihat gereja-gereja yang kecil ya, yang memang agak berkekurangan ya. Karena kalau menurut Pak Daniel sendiri, apakah gereja-gereja yang secara umumnya yang ada di Tangerang dan Tangerang Raya ini banyak juga yang middle ke bawah berarti? Banyak, sangat banyak. Sangat banyak. Jadi mungkin kalau kita lihat sekitaran kota ini mungkin kelihatannya gereja besar-besar. Kelihatannya. Tetapi kalau kita ke arah, katakanlah mungkin ke arah Pasar Kemi sana, terus kemudian pinggiran-pinggiran itu mereka ya kalau saya bilang mungkin bahasanya kasihan sekali. Artinya memang betul-betul mereka mengharapkan sesuatu ya dari umat, dari jemaat. Gitu. Jadi dengan kondisi seperti ini, makanya tadi saya bilang di awal BPD berperan, sangat berperan. BPD itu artinya apa? Badan Pekerja Daerah yang menaungi setiap daerah. Kalau di GB itu ada BPD Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, itu ada. Nah itu dikoordinasi oleh mereka. Bernaung paling semua seluruh Indonesia ini. Di atasnya itu namanya BPH, Badan Pengurus Harian. Itu. Kira-kira kalau kayak perusahaan sih omset ya namanya, kalau gereja mungkin apalah namanya ya. Artinya pendapatan daripada itu menurunnya kira-kira 30% atau 20% atau berapa dari sebelum Covid dan sekarang jadi Covid sini nih. Nah, ini memang belum ada surveinya, tetapi memang setiap gereja berbeda-beda. Tapi lagi-lagi itu memang tergantung kepada ya mungkin banyak hal ya. Nah, salah satunya memang sangat tergantung kepada ketaatan daripada jemaat. Artinya kalau memang dia sudah mengerti tentang persembahan, mereka pasti tetap jalan. Artinya mereka tetap memberikan persembahan walaupun mereka nggak hadir ke gereja. Tetapi lagi-lagi kan
banyak problemnya, artinya apa? Banyak yang senior, yang tua-tua mungkin belum mengerti. Tetapi kalau untuk gereja-gereja besar, mereka biasanya sudah diajarkan seperti itu. Ya. Nah, untuk mensiasatinya selama ini bagaimana nih para pengurus gereja untuk mensiasati supaya gereja bisa tetap bisa terpenuhi secara operasional dan lain sebagainya, itu bagaimana mensiasatinya? Iya, tadi sebetulnya tadi saya bilang balik lagi kepada jemaat. Artinya kalau jemaat sudah tahu, sudah mengerti tentang ketaatan, tentang pemberian, tentang persembahan, mereka sih biasanya tetap melakukan. Nah, memang sangat berpengaruh. Tadi saya bilang bahwa persembahan itu kan mereka biasanya langsung memberi, gitu kan. Nah, kalau dibilang mungkin di tempat kami ya mungkin ya pasti berkurang lah 20-30%, pasti berkurang, pasti sangat berkurang. Nah, tetapi lagi-lagi kita mensiasatinya ketika ibadah online, kita mengingatkan jemaat sebetulnya tidak hanya untuk memberi persembahan, tetapi ketika mereka memberi mereka diberkati. Itu poinnya. Jadi biasanya ketika ibadah online ada yang namanya text line. Terus kemudian juga kita memberikan juga kemudahan, dan contoh tadi saya bilang ada QR. Saya pikir semua pasti sekarang ini kan rata-rata punya QR, punya e-money, GoPay, OVO, Dana, rata-rata sudah punya lah ya umumnya ya sekarang ini. Jadi kita memudahkan mereka, walaupun katakan mungkin persembahan besar kecil, mereka bisa anytime bisa. Jadi terobosan baru juga ya dengan seperti itu ya. Betul. Lalu untuk jemaat daripada Pak Hendra sendiri, ada yang kemarin sempat sakit atau apa gitu? Ada. Oh, ada. Ada. Dan juga saya pernah juga melayani. Ada satu orang nggak kenal, karena kita punya medsos, mereka kontak kita dan mereka minta dilayani. Saya tanya, maaf ibu, bergereja di mana? Dia sebut satu gereja, dan kemudian gerejanya yang tempat dia beribadah nggak mau melayani. Akhirnya ya kami bertiga. Kenapa tuh maksudnya tuh? Ya itu karena takut COVID. Oh iya. Tapi ya nggak apa-apa, saya tetap datang. Saya bilang walaupun kita nggak kenal, tapi ya sudah nggak apa-apa kita layani. Tapi juga anda lama-lama, kita nggak lama-lama, sesingkat mungkin, sesimpel mungkin. Yang penting mereka keluarga malam kembang mereka bisa. Jadi layanan itu pun agak terganggu ya, yang sangat rutinitas terganggu. Yang dilakukan seperti kunjungan mungkin ya yang biasa dilakukan. Visitasi kita hilangkan dulu. Kemudian besuk-besuk juga kita hilangkan. Dan yang meninggal pun juga biasanya juga ya tadi saya bilang kita bikin nggak banyak yang datang. Kita bikin simpel sekali. Gitu. Nah, yang terakhir Pak Hendra, harapannya ini buat gereja-gereja khususnya yang dilayani oleh Pak Hendra, dan secara umumnya apa kira-kira harapannya nih dalam situasi COVID sekarang ini? Iya, kalau harapan saya tadi yang seperti saya bilang bahwa justru di saat-saat seperti gereja harus berperan. Nggak cuma teori, tidak cuma bisa dalam tanda kutip jago kandang, tapi justru sekarang ini kita harus belajar keluar, memberkati. Karena yang kami lakukan juga sama. Ketika ada laporan, Pak, ini bukan jemaat kita, ini bukan Kristen. Saya bilang enggak apa-apa. Ini enggak, kalau kita melakukan sesuatu, kita enggak untuk membantu, bukan denominasi. Iya, bukan denominasi Kristen atau bukan kita atau jemaat kita. Enggak. Dan itu kita lakukan, walaupun sekali lagi mungkin nilainya enggak seberapa. Tapi itu membawa dampak buat mereka. Nah, kalau pandangan saya pribadi adalah kita melihat dari satu sisi positif aja. Artinya begini, semua yang terjadi saat ini Tuhan izinkan. Artinya kita percaya bahwa semua pasti akan berlalu. Logikanya begini, makanan saja ada expirednya, ada expired date-nya. Kita percaya bahwa segala sesuatu kesusahan ini atau katakanlah pandemi ini, walaupun mungkin dirasa sangat-sangat jelek dan ini baru pertama kali di seluruh dunia, tapi kita percaya bahwa semuanya akan berlalu. Sekali lagi, kalau makanan saja ada expired, ini pun juga pasti akan ada expired. Iya, betul. Dan percaya bahwa justru di saat-saat seperti ini banyak sekali keluarga-keluarga yang tadinya sangat sibuk dalam tanda kutip, jadi punya waktu, sekarang mereka punya waktu, mereka bisa berdoa bersama, mereka bisa makan bersama, mereka bisa bercengkrama bersama, yang mungkin juga selama ini tergantikan oleh kesibukan mereka. Ada hikmahnya ya, ada di balik wabah COVID. Betul sekali. Makanya kalau kita melihat kalau sesuatu dari sisi positif, yes,
Ya. Tapi kalau kita mau lihat dari sisi negatif terus, ya seperti tadi. Gitu. Oke. Saya pikir itu. Bung Daniel, Pak Hendra. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak ya. Ini ada sebelum kita berakhir, ini ada apa namanya, air kangen water. Iya, boleh dicicipi nih. Oh, ini kangen sekali. Water. Harganya murah ini, cuma 5.000 ini. Iya. Ini keren sekali nih. Iya, itu kalau mau beli misalnya dari pengen air yang segar ini itu ada di apa namanya di Mi Aceh ini, Jalan-Jalan Sudirman nih, sebelah kantor Megapolitan Pos ini, MPTP ada di situ. Ya, boleh dicicipi nanti ya. Kangen water. Ya, kangen water ini. Oke. Keren. Ya, itulah pemirsa bincang-bincang sejenak kita dengan Bapak Pendeta Muda ya, PDM Hendra Susanto MTH, Wakil Gembala Sidang GBI Bethesda Pasar Baru Kota Tangerang. Mudah-mudahan harapan kita ke depan adalah COVID ini bisa berlalu dan semuanya bisa berjalan kembali dengan normal ya. Dan tentunya semua yang kita harapkan ini dengan berdoa dan pertolongan daripadanya ini bisa terwujud ya. Boleh satu ayat terakhir? Ya, dikit aja. Alkitab mengatakan Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja untuk segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan buat kita. Jadi percaya bahwa segala sesuatu pasti Tuhan punya sesuatu rencana yang terbaik buat kita semua. Asalkan kita mengandalkan Tuhan. Amin ya, supaya bisa terwujud semua apa yang kita harapkan seperti itu. Terima kasih. Semoga kita bisa ketemu dalam acara yang lainnya dengan tema yang berbeda.